Hai seluruh, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Film Gelap Mata, garapan Aji Dewa Brata, dibintangi oleh Taskia Namya, Azana Asel, Uli Herdiansyah, serta Imelda Terin. Film ini pun sudah tayang di aplikasi Klik Film. Film ini akan menceritakan tentang para pembantu di rumah kaya yang seketika berubah menjadi gelap mata karena berusaha mengambil uang sang majikan. Mereka benar-benar berubah menjadi gelap mata, bahkan tak segan-segan untuk merenggut nyawa orang. Seperti apakah kisah dari film ini? Hayu, meluncur! Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng, makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh, kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas, pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang, Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Film ini dibuka dengan suasana kelam, di mana ada seorang wanita yang berusaha menguburkan sosok jenazah di halaman rumah. Lalu film beralih dan berfokus kepada seorang pembantu yang bernama Rika. Dia bekerja di sebuah rumah mewah milik seorang pengacara kondang bernama Ibu Junita. Rika tak bekerja sendirian di sana. Ada satu orang pembantu lagi, namanya adalah Lilis, dan juga seorang petugas keamanan, namanya adalah Pak Setio. Rika! Suatu pagi, Rika dipanggil oleh pembantu dari rumah tetangga. Dia ingin pinjam karpet untuk acara tahlilan. Pinjam karpet saja dong. Si Ibu ada tahlilan. Rika tak bisa memberikannya begitu saja. Ia harus minta izin dulu kepada Ibu Junita. Ya terus mau dikemanain? Saat itu Ibu Junita tengah sibuk menelepon dengan seseorang. Tanpa sengaja Rika melihat ibu menyembunyikan banyak uang di dalam tas berwarna hitam. Rika kemudian minta izin jika tetangga sebelah ingin pinjam karpet lagi. Dari tadi kamu di sini? Namun Ibu Junita tidak mengizinkannya karena itu adalah karpet mahal. Karpet itu pun pernah dipinjamkan sebelumnya, namun kemarin karpetnya dikembalikan dalam keadaan kotor. Udah nggak usah. Itu karpet Turki loh, mahal. Bukannya udah pernah minjem ya? Balik-balik malah kotor. Ibu yang stres minta Rika untuk membuatkannya secangkir es teh manis hangat. Bilangin sama Lilis bikinin saya teh. Rika segera ke halaman depan. Dia memberitahu tetangga jika karpet itu tidak boleh dipinjamkan lagi. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba banyak polisi datang menggerebek rumah. Dan ternyata mereka akan menangkap Ibu Junita. Hal itu membuat suasana menjadi heboh. Rika, majikan lo kenapa? Entah apa yang dilakukan oleh ibu sehingga dia dibawa paksa oleh polisi. Hal itu pun direkam oleh tetangga tersebut karena bisa dijadikan bahan konten di akun TikToknya. Nanti kasih tahu ya, kenapa tuh majikan lo? Gua mau nih cepet-cepetin ke tahlilan ya. Siang harinya, Rika dan Lilis melihat berita di TV jika ibu ternyata terjerat kasus korupsi sehingga ia pun akan dipenjara. Kasus korupsi katanya. Rika dan Lilis khawatir jika mereka akan berhenti bekerja di rumah ini dan pulang ke kampung lagi. Selain menjadi petugas keamanan, Pak Setio juga sudah menjadi orang kepercayaan Ibu Junita. Saat itu dengan buru-buru, Pak Setio akan pergi mengurus kasus Ibu Junita. Dia minta Rika dan Lilis untuk menjaga rumah ini dan jangan lancang masuk ke kamar ibu. Pokoknya ingat, nggak ada di antara kalian berdua yang masuk kamar ibu selama ibu belum pulang. Rika melihat di kulkas ada kue lapis ibu yang hampir kadaluarsa. Kuenya ibu udah mau kadaluarsa deh. Dia mengajak Lilis untuk potong kuenya daripada mubazir. Bayinya mubazir loh.
Mereka akhirnya memakan kue ibu dan rasanya enak sekali. Ternyata kue harga jutaan itu rasanya tak pernah bohong, luar biasa. Banget. Enakan juga yang dijual di dekat rumah Rika. Gak bisa bedain mana makanan mahal sama enggak. Norak, lidahmu tuh kampungan. Rika kemudian membuka kamera di HP-nya. Dia membuat video vlog sedang makan kue jutaan. Dan itu pun untuk akun TikTok-nya. Kemudian Rika punya sebuah ide. Dia mengajak Lilis untuk masuk ke kamar ibu. Cobain pakai baju-baju ibu dan juga bikin video TikTok. Lumayan kalau ada yang sawer. Nanti uangnya mereka bisa bagi 2. Enggak ah, kamu aja. Nanti kalau ketahuan, kita dipulangin ke kampung. Awalnya Lilis tidak mau karena ia takut ketahuan dan dipecat oleh ibu. Namun Rika mengatakan jika Lilis tenang saja, di rumah ini tidak ada CCTV. Karena ibu Junita tidak mau, aksi korupsinya di rumah terekam oleh kamera. Jadi rumah besar dan mewah ini pun tidak ada CCTV-nya sulur. Dan pada akhirnya Lilis pun tergoda. Mereka masuk ke kamar ibu, pakai baju ibu yang bagus-bagus dan juga beberapa perhiasannya. Mereka pun membuat konten TikTok di sana. Tak lupa foto ala-ala, seolah mereka adalah pemilik rumah ini. Akan hasilkan pelaut baik, jangan menyerah kawan semua. Mereka pun merasakan kasur ibu yang sangat empuk. Lalu kemudian telepon Rika berdering. Ia ditelepon oleh Agus, yaitu pacarnya di kampung. Agus minta tolong agar Rika melunasi hutangnya. Jika besok ia tak bisa bayar, maka dia akan mati. Lamun eueuh paeh ieu Aa Neng. Teu acan Aa, kudu nama besok. Tapi si ibu di penjara. Tebalik kieu. Ieu utang teh kumaha? Rika jadi khawatir. Ia tak ingin Agus celaka, sementara dia tidak punya uang karena gajinya belum diberikan oleh ibu Junita. Lilis menyuruh agar Rika putus aja sama Agus. Dia itu udah jelek, gak punya uang, banyak hutang, dan hobi main judi. Sama bayarin utang pacarmu itu. Cakep enggak? Bau kayaknya iya. Namun Rika tidak mau. Dia benar-benar cinta kepada Agus. Bahkan mereka ini sudah merencanakan untuk menikah. Kita udah nabung bareng Mbak buat nikah. Itu namanya tolol. Rika kemudian mengajak Lilis ke sebuah kamar. Tadi ia sempat melihat jika ibu menyimpan banyak uang di sana. Rika dan Lilis sama-sama terkejut saat melihat uang yang banyak itu. Rika kemudian akan mengambil uangnya sebesar 3 juta sesuai dengan nominal gajinya yang belum dibayarkan oleh ibu. Begitu pula dengan Lilis, dia mengambil uang bagian gajinya. Banyak pisan iya. Kita ambil gaji kita dari sini aja. Lalu Rika ditelepon oleh Agus lagi sehingga ia keluar sebentar. Dan di saat itu, diam-diam Lilis mengambil uang lagi dari dalam tas hitamnya. Malam harinya, Rika sudah transfer sejumlah uang kepada Agus. Terima transferan, tapi nahangan 1,5 juta hunkul. Tapi ternyata masih kurang, hutangnya belum lunas. Rika tak mengirim semua gajinya kepada Agus karena dia juga harus memberikan uang kepada keluarganya. Atuh Neng, nu bager, nu gelis. Lilis kan juga perlu ngirim buat kebutuhan dia di kampung. Aing mah Neng, ini mah paeh isukan Aa. Rika yang bingung memutuskan untuk mengambil uang lagi dari kantongnya ibu. Tetapi rupanya di sana ada Lilis yang diam-diam akan mengambil uang lagi. Dan Rika pun beralasan sedang bersih-bersih ruangan tersebut. Nyetrika baju ibu. Mbak ngapain di sini? Wah, kok kamu nanya aku? Kamu sendiri ngapain di sini? Rika kemudian mengajak Lilis untuk tidur bersama supaya di antara mereka tidak ada yang mengambil uang itu. Keesokan harinya, Lilis baru pulang transfer uang untuk keluarganya di kampung. Dia menyuruh Rika untuk cuci piring dan juga cuci baju karena dia sudah mengerjakan hal itu saat kemarin. Awas ya kamu,
kalau live TikTok di kamar ibu nggak ngajak-ngajak aku. Ya. Kenapa? Ketika Rika sedang bekerja, Lilis diam-diam masuk ke kamar ibu dan mengambil uangnya lagi. Sementara itu, tiba-tiba rentenir datang ke rumah ibu untuk menemui Rika. Dia ingin menagih hutang atas nama Agus. Mau ngapain ya, Pak? Rika bukan? Si Agus itu ngasih alamat rumah kamu dan nama kamu sebagai penjamin. Gak boleh masuk sini, Pak. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum dibayar 5 juta. Rika sangat panik. Ternyata Agus sudah menjadikan alamat rumah ibu sebagai jaminan hutangnya. Rika kemudian mengambil uang ibu lagi. Dan saat itu, Lilis masih ada di sana. Dan kemudian Lilis segera bersembunyi. Tak ada pilihan lain, saat itu Rika mengambil uang ibu sebesar 5 juta untuk bayar hutang Agus. Coba dari kemarin-kemarin kayak gini, kan aku nggak perlu nagih lagi ke sini. Lilis kemudian datang ke kamar Rika. Dia bertanya, kenapa rentenir itu bisa tahu alamat rumah ibu. Dia juga mengetahui jika Rika ambil uang ibu lagi buat bayar hutangnya Agus. Rika panik. Dia mohon agar Lilis tidak melaporkan kepada ibu. Uangnya si ibu ya? Enggak. Bilangin ke Pak Setio Jangan atuh, Mbak. Lilis kemudian memberikan saran agar uang yang ada di tas ibu itu mereka bagi 2 aja. Jadi Rika bisa bebas mau pakai uang itu untuk apapun. Gimana kalau uangnya si ibu kita bagi 2? Tapi Rika takut di penjara. Jadi ya kamu mau pakai uangnya ibu seenaknya ya terserah kamu. Aku juga. Gimana? Lagi pula uang yang ada di dalam tas hitam itu adalah uang korupsi. Dan itu adalah nominal yang kecil untuk ibu Junita. Mau tidak mau, Rika setuju dengan ide Lilis. Uangnya si ibu itu receh bagi dia. Namun kemudian, Lilis melihat jika Agus, pacarnya Rika datang ke rumah ini dan entah apa tujuannya. Lilis mengingatkan Rika agar tidak membicarakan uang ibu kepada pacarnya itu. Ama jahat. Rika membuka gerbang sehingga Agus masuk ke dalam rumah. Kalau AA punya salah, AA minta maaf. Rika marah besar saat itu. Ia kecewa. Kenapa Agus malah menyuruh rentenir datang ke rumah ini? Kalau ketahuan sama bosnya, Rika bisa dipecat. Dan ia pun tidak punya penghasilan lagi. Agus minta maaf saat itu. Ia sangat memelas, mencoba merayu Rika agar tidak marah lagi. Bahkan dia memberi bunga jalanan agar Tika tersenyum lagi. Sungguh laki-laki yang tidak modal. Mana mungkin atuh Neng, AA mengkhianati rasa cinta AA kepada Neng. Gelis, gelis bisa Neng, atuh jangan cemberut lagi atuh Neng. Ya. Lalu Agus masuk ke dalam rumah. Rika masih marah saat itu. Agus terus merayu. Dan pada akhirnya, Agus memberikan gombalan. Kalau misalnya Pak Setio datang gimana? Lihat, nanti Rika nggak punya kerjaan lagi. Nanti penghasilan Rika dari mana? Udah sok jelasin. Kenapa nomor Rika diblokir? Kenapa tiba-tiba datang rentenir ke sini? AA teh kemarin kena panic attack Neng. AA teh pergi kemana-mana cari obatnya nggak ketemu. Jangar ya hulu teh mau pecah Neng. Ternyata teh obatnya kesini. Ketemu Neng. Sembuh langsung AA, udah nggak jangar lagi. Dan hal itu pun membuat Rika seketika senyum lagi. Kata-kata Agus yang sangat manis membuat Rika menjadi terlena. Makasih ya Neng ya. Neneng teh selalu ngebantuin AA. Neng mah emang calon istri terbaik AA. Setelah mereka baikan, Agus bertanya kepada Rika, dia mendapatkan uang 5 juta dari mana dan bisa melunaskan hutangnya. Rika kemudian menutup pintu kamar. Dia mulai bercerita jika uang itu adalah uang bosnya. Tapi sekarang bosnya dipenjara karena kasus korupsi. Uang itu pun rencananya akan dibagi 2 dengan Lilis teman pembantunya. Gimana kalau misalnya uangnya dibawa lari sama kita berdua? Nggak usah ikut campur, ini urusan Tika aja. Kamu teh mau AA stres? Terus mau diblokir lagi sama AA? Sia tehnya, kunaon sia teh? Nurut sama AA teh.
Mendengar itu Agus kecewa. Ia minta dan sangat memohon kepada Rika agar uang itu dibagi 3 saja supaya ia kebagian. Atuh Neng, kenapa dibagi 2? Dibagi 3 atuh Neng. Mereka berdua kemudian datang ke kamar ibu dan ternyata di sana sudah ada Lilis. Lilis bahkan sudah bagi 2 uang ibu untuk dirinya dan juga Rika. Ini aku lagi ngebagi uang kita. Yang ini punya kamu, yang ini punya aku. Saat itu Agus menyalakan kamera. Dia bikin video. Ada pembantu yang mencuri uang bosnya. Jika Lilis tidak mau membagi 3 uang itu, maka videonya akan dia posting ke aplikasi TikTok. Terciduk guys, seorang pembantu mengambil uang majikannya guys. Lilis tidak mau kalah. Dia menyuruh Rika untuk memegang uangnya. Dan dia pun merekam juga. Seolah-olah Rika adalah pembantu yang membawa pacarnya ke rumah ibu bos dan hendak mencuri uang. Mbak, hapus nggak? Nggak, kamu duluan yang hapus. Loh, kamu yang hapus. Mereka saling mengancam saat itu untuk memposting videonya. Rika! Lilis! Pegang-pegang enak aja. Namun kemudian, tiba-tiba pas Setio pulang, dia berteriak selur, memanggil Rika dan juga Lilis, karena pintu gerbang terbuka lebar. Saat itu mereka panik, mereka segera merapikan uang ibu, lalu menyuruh Agus untuk bersembunyi di toilet kamar ibu. Pas Setio pun datang, dia melihat Rika dan Lilis ada di kamar ibu, dan mereka seketika dimarahi. Ngapain kalian di sini? Kan udah aku bilang jangan masuk kamar ibu. Keluar. Mereka pun beralasan sedang membersihkan kamar ibu sulur. Pak Setio segera mengambil uang di dalam tas hitamnya. Hal itu disuruh oleh Ibu Cunita karena takut uangnya disita oleh polisi dan dijadikan barang bukti. Saat akan pergi, Joko mendengar sesuatu di toilet yang ternyata Agus menjatuhkan sesuatu di sana. Ya, Pak Adit. Namun tiba-tiba ada telepon masuk sehingga Pak Setio langsung pergi. Namun, Rika dan Lilis tak membiarkan Pak Setio untuk pergi dengan uang itu. Mereka menghadangnya. Dan dari arah belakang, Agus datang dan seketika memukul kepala Pak Setio. Siapa kau? Saat itu terjadilah perkelahian antara Agus dan juga Pak Setio, membuat suasana menjadi heboh. Dan pada ujungnya, Pak Setio jatuh dari tangga dan kepalanya mengalami pendarahan. Pak Setio pun mati, sementara kaki Agus terkilir selur. Tentu saja, Rika dan Lilis merasa panik. Dan mereka pun tambah panik karena saat itu polisi datang ke rumah. Mbak, itu kayaknya polisi deh. Agus dan Lilis segera mengangkat mayat Pak Setio ke dalam kamar. Sementara Rika akan menghadap polisi. Ini surat penggeledahannya. Saya Yudis dari Kejaksaan dan ini rekan saya Wisnu dari Kepolisian. Polisi pun membawa surat perintah geledah untuk mencari uang korupsi Ibu Cunita. Rika pun tak bisa menolak kehadiran polisi. Mau saya buatin minum, Pak? Gak usah. Ayo cepet. Para polisi segera menggeledah semua ruangan yang ada di dalam rumah. Sementara itu, mayat Pak Setio sudah ada di kamar Lilis. Ternyata Pak Setio belum benar-benar mati. Dia sempat sadar selur, namun Agus langsung membekamnya dengan tas uang itu, sehingga dia pun mati lagi. Ketika para polisi menggeledah, Rika berusaha untuk merapikan perabotan rumah yang pecah, supaya tidak dicurigai oleh polisi. Sementara para polisi marah karena mereka tak menemukan uangnya. Mereka mulai mendesak Rika. Akan ada yang nyakitin kamu kalau kamu mau jawab dengan jujur. Jangan bohong kamu. Namun saat itu,
Lilis tiba-tiba datang dengan pakai mukena, seolah-olah baru selesai sholat. Melihat itu polisi menjadi yakin jika Rika dan Lilis tak mungkin mengambil uang itu dan tidak terlibat dengan kejahatan apapun. Ono apa, Rik? Manggil-manggil. Aku tadi habis sholat. Rika mengatakan kepada polisi jika uang di dalam tas itu sudah dibawa oleh Pak Setio dan dia baru aja pergi dengan ojek. Entah akan pergi kemana. Maka dari itulah polisi pun pergi dari rumah. Malam harinya mereka pun membagi 3 uang itu. Tetapi Agus minta uang lebih karena dia yang telah membunuh Pak Setio. Karena saya yang ngebunuh si Setio, jadi bagian saya harus lebih banyak atuh. Lalu, supaya kejahatan mereka tak tercium, mayat Pak Setio pun dikuburkan di halaman belakang rumah ini. Awalnya Agus dan Rika akan pergi dari rumah itu pada saat malam ini juga. Namun, karena mereka merasa lelah, Agus memilih untuk istirahat dulu dan pergi besok. Mereka pun tidur satu kamar sulur. Agus dan Rika di atas, sementara Lilis di bawah. Saat itu Lilis menangis histeris dengan apa yang terjadi. Gara-gara rebutan uang itu, ada nyawa orang yang melayang. Malam semakin larut, Lilis tak bisa tidur karena di sebelahnya adalah pembun-bun. Ia pun seketika punya ide licik, di mana ia akan bawa semua uang itu dan mengurung Agus serta Rika di dalam kamar ini. Keesokan paginya, Agus terbangun. Dia melihat Lilis tidak ada dan ia langsung terkejut saat melihat tas uangnya tidak ada juga. Ia sadar Lilis kabur dan mengunci mereka di kamar ini. Rika bangun karena suara ribut Agus. Lalu saat itu, Agus langsung memecahkan jendela supaya bisa mengejar Lilis. Ternyata Lilis masih ada di rumah ini. Dia mengambil semua uang dan juga perhiasan milik Ibu Junita. Mau kemana, Mbak? Ia pun dipergoki oleh Rika Sulur. Rika berusaha menghadangnya, namun Lilis tetap berusaha untuk pergi. Bener kata Agus. Mbak mau bawa uangnya semua kan? Rika udah baik selama ini sama Mbak ya. Lalu kemudian Rika berhasil merebut tas uang itu. Lilis minta dikembalikan. Ia lebih butuh uang itu untuk biaya anaknya di kampung daripada uangnya dipakai foya-foya oleh Agus dan juga Rika. Kamu cuma butuh duit itu untuk foya-foya sama pacarmu itu kan? Rika, Aku itu lebih butuh daripada kamu. Mereka pun rebutan sampai tasnya terjatuh sulur. Tas itu kemudian diambil oleh Agus, sementara Rika dan Lilis malah bertengkar. Lilis berusaha memperingatkan Rika jika Agus itu tidak benar-benar menyayanginya. Dia lebih mementingkan uang daripada Rika. Dia nggak pernah peduli sama kamu. Di otaknya hanya uang. Namun Rika tidak peduli. Dia sudah gelap mata. Ia pun ingat jika di kolong kursi menyembunyikan sebuah beling. Dan saat itu juga dia menunuk leher Lilis sampai akhirnya tewas. Rika habis bunuh orang. Gimana ini, Mbak? Setelah mendapatkan uang itu, Agus seperti tidak peduli lagi kepada Rika. Ini Rika habis bunuh orang. Ternyata benar ucapan Lilis. Agus hanya ingin uangnya. Dia pura-pura cinta kepada Rika. Kamu ninggalin Rika kan? Kamu bawa kabur uangnya. Saat itu Rika merebut uangnya. Lalu ia pergi ke kamar ibu. Agus kesusahan mengejar karena kakinya pincang. Rika berusaha menahan pintu kamar supaya Agus tidak masuk. Namun, tenaga Agus lebih besar. Ia berhasil mendorong pintu sampai Rika terjatuh. Kemudian Rika melempar uangnya ke tempat yang jauh sulur. Agus yang emosi akan memukul Rika.
Namun ia tak jadi melakukannya dan langsung menghampiri uang itu. Kemudian Rika bangun. Ia mengambil tongkat golep untuk menyerang Agus. Seketika Agus dipukul. Agus merintih kesakitan. Dan bodohnya, Rika masih peduli kepada Agus. Harusnya Neng yang mati. Ketika Rika mendekat, ia seketika ditusuk oleh Agus. Namun untungnya tak tepat pada jantungnya. Rika segera mencabut pisau itu dan menusuk balik Agus secara bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya Agus si Mokondo itu pun paeh selur. Bye-bye anak pungut. Akhirnya hanya Rika yang tersisa dan adegan kembali seperti di awal film tadi, di mana ternyata perempuan itu adalah Rika yang menguburkan jenazah Lilis dan Agus di halaman rumah. Setelah semua kejadian itu, Rika membereskan rumah dengan sangat rapi dan juga bersih, seolah-olah tak pernah ada keributan yang terjadi di sana. Lalu pembantu dari tetangga sebelah datang lagi untuk pinjam karpet, dan Rika pun mengizinkannya. Lalu terlihat, ternyata Rika belum pergi dari rumah itu. Dia malah menetap dan berdandan seperti nyonya besar. Ia pun berdiri dengan angkuh sambil meminum secangkir es teh manis hangat. Ibu Junita resmi ditahan di penjara. Pak Setio, Lilis, dan Agus sudah mati juga. Dan tak ada seorang pun yang mencurigainya. Jadi Rika bisa hidup bebas di dalam rumah mewah itu. Dan film pun berakhir.